Kita muliakan segenap para alim, para ulama, jami'il aulia Allah, para kekasih Allah, baik yang masyhur maupun yang mastur, yang terkenal dan yang tidak mau dikenal, di maupun berada di manapun berada. Fa insya Allah semoga senantiasa kita semua selalu mendapatkan limpahan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Allahumma amin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan komandan kita, ya, penggerak kita, penggerak arisan RT 03, ibu-ibu warga masyarakat RT 03, Ibu Hajar Rumiati yang biasa dikenal dengan Ibu. Mudah-mudahan panjang umur Ibu, hidupnya makmur, kantongnya subur, dosa salah dilebur. Insya Allah mudah-mudahan nasibnya mujur, doanya manjur. Walaupun sudah sering makan bubur, kadang cemilannya cucur, makan siangnya semur. Yang penting sama tetangga saudara akur. Kalau saudara sama tetangga akur, insya Allah kelak masuk surganya Allah yang maha luhur lagi maha ghafur. Amin ya rabbal. Juga yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, di sejarah penerus dari sesepuh kita, ya, almarhumah Ibu Hajar Rahaya, ya. Sini ada Ibu Haryati, ada Ibu Wati, ada Ibu Hartini. Alhamdulillah tuh hadir, ya. Kita meneruskan jejak beliau, ya, selalu ada. Alhamdulillah, ini tradisi di akhir pikiran kagak ada munggahan. Kalau kemarin acaranya gabungan semalam, ya, kita juga yang ditunjuk. Aduh capek lah kalau gabungan, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan berkah RT 3, amin. Juga yang saya hormati kakak saya, pengganti ibu saya, yaitu Ibu Ida Siti Juhro, terbiasa saya panggil Wo. Beliau sudah ngasuh saya sejak kecil. Ibu-ibu tahu yang disinilah kecilnya saya, si kembar kayak apa, badungnya kayak apa. Nah, beliau ngomong dari umur SD, SMP udah ngomong si kembar. Ya Allah, kembar kemana ya nyasar, gak pulang-pulang, beliau yang dimarahin. Insya Allah mudah-mudahan beliau, kakak saya Ibu Ida Siti Juhro, diberikan keberkahan umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan segalanya dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal. Juga yang saya hormati istri dari saudara kembar saya, Ibu Haja Siti Khalilah binti Ki Haji Abdul Malik Ahmad LC. Itu guru saya, orang tuanya beliau guru saya. Jadi saudara kembar saya Satilan itu diambil mantu ketika lagi ngaji, padahal nggak ngelirik-lirik, ya, nggak pernah kenal, tapi dilirik sama mertuanya Kiai almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Ahmad LC. Beliau juga sini lagi sedang istirahat, harusnya hadir, saya lupa nyampainya, benar ya Allah, karena acara semalam itu sampai pukul 12, saya pulang jam 1, tungguin jam 2 dini hari saya berangkat ke Serang Banten ziarah Ka'bah bareng satu mobil sama beliau. Capek, saya juga baru bangun tidur, lupa nyampeinnya. Tadi baru saya sampaikan, mudah-mudahan kebuka WA-nya di akhir. Kalau emang datang tutup dengan doa beliau. Jadi mohon maaf jika memang belum sempat hadir, ya, emang kondisinya benar-benar estafet, ya. Ini aja saya kalau nggak dibangun sama bini saya, sama istri saya di rumah itu, ya Allah, kebablasan. Ya Allah, mohon doanya, istri saya masih sedang sakit pasca operasi, ya. Ya artinya kayak punya bayi gitu, ya. Ya nggak apa-apa, tapi doanya ibu-ibu di sini subhanallah, masya Allah, sedikit demi sedikit sudah mulai mau makan, alhamdulillah mau gerak, ya.
walaupun agak ngeluh-ngeluh sakit-sakit biasalah kalau habis operasi, apalagi operasi sesar, operasi besar. Non doanya mudah-mudahan istri saya sehat walafiat, kuat lahir batin dan segera pulih kembali, bisa beraktivitas seperti ibu-ibu di sini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semua warga masyarakat, ibu-ibu warga RT 03, ibu-ibu anggota arisan RT yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, semoga tidak mengurangi hormat dan takzim saya, fa insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Juga bapak-bapaknya ada di belakang, alhamdulillah. Saya hormati Bapak Siswanto, Bapak Adul, Bapak Carkima di ujung, ya alhamdulillah mewakili lah ada bapak-bapaknya. Bu, kalau ibu-ibu kalau ada bapaknya gimana perasaannya? Hah? Kakak kata Mbak Ira, Bunda Ira, saya nanya bu, kalau ibu-ibu kagak ada bapaknya gimana perasaan dan rasanya? Tenang, senang, pengalaman dia. Ya Allah, masih gimana ini rasanya? Iya benar. Kalau ibu-ibu mah kalau bapaknya tenang, mas tenang. Kalau bapak-bapaknya kagak bisa tenang ya Pak. Nanya, bapaknya sendiri aja. Ya Allah, coba sekali ya, satu hari aja. Ini nggak ngomong orang lain, saya sendiri. Ya Allah, ditinggal istri di kampung. Buset, 1 hari 2 hari, kamar berantakan kayak kapal pecah. Betul. Kalau ibu udah bisa pasti jadi bapak. Bapak belum tentu jadi ibu, betul? Makanya tepuk tangan untuk ibu-ibu. Masya Allah. Tenang budaya, memang betul apa adanya begitu. Baik, singkat saja, ini sudah pukul 2. Kita sampai jam berapa ini? 2:30 selesai ya. Jangan lama-lama. Ya kalau lapar-lapar sedikit nggak apa-apa lah. Makan jeruk, ya dulu ganjel. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan adalah terkait munggahan atau isinya ruwahan, atau dengan bahasa Arab juga tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan artinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, munggah dari bulan Sya'ban ke bulan suci Ramadan. Munggah itu tradisi kita dengan banyak tradisi, bentuknya beda-beda. Kirim doa arwah, betul, karena Sya'ban atau bulan ruah, bulannya para arwah. Itu para ruh dikasih dispensasi oleh Allah untuk menengok keluarganya yang masih ada di rumahnya. Adakah yang mendoakannya atau sebalik tidak ada yang peduli untuk mendoakannya? Adakah yang bersedekah untuknya atau sebaliknya tidak ada yang peduli untuk mengirimkan hadiah dan sedekah untuknya? Tadi malam Bu, ya Allah, tenang aja, pokoknya daftar almarhumah warga RT 3 itu udah saya bacakan. Itu lebih dari 1000 yang kita bacakan. Makanya saya bilang, Ustaz Jono bantuin saya tugasnya sama jenengan baca ini para ruh. Kayak Jilani tawasul tahlilnya kita baca duluan, kita bagi parok. Berapa lembar itu? Lebih dari 1000. Nyampe kagak Bu? Nyampe, yakin. Ya Allah, apalagi disebutin namanya. Masya Allah. Sedikit saya singgung, ini sering saya sampaikan wasiat Rasulullah dalam kitab Wasiatul Mustafa, buah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitabnya kecil, biasa dikaji di kalangan pesantren, yang mana Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali karena mewajihah. Begini bunyinya redaksinya. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqati ahya'i ilaihim fayafrahuna biha kama yafrahuna asyaddu fid dunya wa yaquluna Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha
Burung pelatuk masuk kereta api, mata ngantuk enaknya tidur. Udah keluar aja lah. Ngopi dulu ya. Bismillah. Ya Allah. Alhamdulillah bangun tidur saya. Sholat zuhur ketemu kopi. Gimana gak mantap? Sampai mana dah tadi? Gara-gara kopi dan lupa. Ya Allah. Ini wasiat burung pelatuk Pak. Gimana Pak Sis? Gua diingetnya burung pelatuk terus. Mau dipelatuk burung siapa ini? Astagfirullah. Bu. Ini wasiat bukan saya yang berwasiat, tapi baginda Nabi kepada Sayyidina Ali, dan disampaikan juga untuk kita semua umatnya. Apa kata beliau? Wahai Ali, bersedekahlah kepada orang-orang yang telah wafat di antaramu, apalagi sanak keluargamu, terlebih-lebih orang tuamu yang telah wafat. Kenapa dan mengapa? Wa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqati ahyi ilaihim, yang mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya, yang mana para malaikatnya membawa pahala sedekahnya dari orang yang hidup, dihantarkan, disampaikan kepada orang yang telah wafat di alam barzakh sana. Sedekah walaupun satu buah jeruk, walaupun seteguk kopi, walaupun satu botol aqua, apalagi ada larutannya, itu sudah lengkap. Ini drama apa mau sesajen? Ya udah nggak apa-apa, orang Imlek kan ya. Bu, alhamdulillah masih bisa kumpul seperti ini ya Allah. Ada yang 1 box nasi, 2 box nasi, 3 box nasi. Jangan ngeluh atau bosan, apalagi pakai komentar. Nah ini ruahan lagi ada 3. Nah ini ya udah semampunya. Ya kalau nggak bisa ya jangan komentar. Udah kasih aja, anterin aqua sedus, aqua gelas. Berapa sih? Oh, mau nggak duit? Anjurnya bil fulus mulus, bila fulus mampus. Dunia itu apalagi fulus, dikit-dikit fulus. Ada fulus mulus, ada fulus mampus, ada fulus ulit jadi mulus. Iyalah. Udah sampai mana tadi lalu? Lupa dah gua. Ini jeruk, walaupun sedekah 1 buah jeruk, seteguk air, pahalanya dihantarkan untuk almarhum almarhumah, apalagi 1 box nasi lengkap dengan lauk pauknya, atau menghantarkan sedekah dengan bacaan Qur'annya tadi, baca surat Yasin, betul? Minimal baca surat Al-Fatihah dihantarkan kepada almarhumah, itu pahalanya malaikat yang membawa dan menghantarkan, menyampaikan kepada almarhumah yang telah tiada di alam barzakh sana. Mereka ketika menerima hantaran pahala sedekahnya dari orang yang hidup, maka mereka sangat senang sekali. Bu, saya mau tanya jujur, paling bahagia, paling senang kita di dunia ngapain? Atau kondisi kita sedang bagaimana? Sehat, banyak duit, sehat. Banyak duit, sehat, betul. Apalagi udah uangnya berlipat-lipat, rumahnya bertingkat, mobil kacanya mewah mengkilat, kadangkala isinya 4, tiap hari kiamat. Iya, tiap hari kiamat itu tadi. Walaupun ibu-ibu punya emas 1 kilo, Bu Ati punya emas. Oh, emasnya 60 kilo lebih malah. Masih itu mah. Andaikan, gimana nggak senengnya punya emas 1 kilo, langsung paling ke toko emas Koja. Betul. Ya Allah, untuk makan itu 1 tahun masih cukup lah ya. Artinya apa? Sebahagianya kita di dunia belum ada apa-apanya dibandingkan rasa senangnya mereka, bahagianya mereka ketika menerima hantaran pahala sedekahnya dari orang yang hidup. Ya Allah ya Rabb, sampai senang dan bahagia mereka di alam barzakh sana. Itu ngelihat kita ini peduli. Mereka
senang bahagia, lalu wayakuluna, mereka berdoa untuk kita yang hidup, keluarganya, anak cucu mantu semuanya didoain sama beliau almarhumah dengan doanya, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang-orang yang telah menerangi kubur kami. Wa basyirhu bil jannah kama basarana biha. Ya Allah, gembirakan ya Allah, bahagiakan ya Allah dengan surgamu sebagaimana mereka menggembirakan kami dengan sedekahnya. Amin. Ya Rabbal, gak rugi adain acara kayak begini, gak rugi yang setiap saat dia mengirimkan Al-Fatihah. Mungkin kagak mampu secara materi, tapi masih bisa baca Quran, kirimkan Yasin, Al-Fatihah. Kita belum sempat memberikan kebahagiaan, kesenangan di masa dunianya. Di dunianya kadang-kadang kita ngecewain orang tua kita, betul? Belum sempat kita mampu membahagiakannya, tapi ternyata mereka telah tiada, kita bisa mampu membahagiakan mereka. Bahkan senangnya mereka melebihi senangnya ketika berada di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kirim doa arwah. Maka yang kedua, kita menyambut datang bulannya Ramadan, bulan suci Ramadan, dengan saling memaafkan. Kalau kita punya kesalahan terhadap sesama, hakul adam namanya, Allah belum memaafkan jika diantaranya masih ada kekhilafan, kesalahan yang belum dihalalkan atau saling memaafkan. Maka momen ini penting kita bermuajahah, bertatap muka, bertemu langsung. Ma min muslimaini yaltaqiyani fatasawfahani illa ghufirat lahuma qabla ayatafarraqa. Dua orang muslim, dua orang muslimah yang berjumpa, bertemu, bertatap muka, lalu berjabat tangan, bersalaman, saling memaafkan satu sama lain, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Insya Allah sebelum kita beranjak di tempat ini, dosa dan kesalahan antara kita berguguran. Amin ya Rabbal. Maka pentingnya kita saling memaafkan, karena kita menghadapi ingin ibadah fokus di bulan suci Ramadan. Apalah arti kita beribadah di bulan suci Ramadan kalau kita belum mensucikan, membersihkan diri kita dari salah dan dosa terhadap sesama. Maka dari itu secara pribadi saya mohon maaf, atau secara keluarga kami, keluarga besar almarhum Abah Haji Tubaas Gurjali, almarhumah Ibunda Haja Kartini, banyak kesalahan kekhilafan kepada ibu-ibu warga RT 3, baik kecil maupun besar, sengaja tak sengaja. Mohon kiranya semuanya memaafkan dosa dan kesalahan, kekurangan, kekhilafan kami sekeluarga. Maafin ibu. Alhamdulillah halal, insya Allah dosa dan salah kita berguguran. Amin ya Rabbal. Kadang kita bercanda, gak taunya ada yang tersakiti, betul kagak? Ini pentingnya momen seperti ini ya. Baik, saya teringat ketika detik-detik mau masuk bulan Ramadan seperti hari ini, baginda Nabi berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Apa khutbahnya beliau? Yang isinya adalah, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwa, man taqarraba fihi bi khaslatin min khair kana kaman adda faridah fi ma siwahu, wa man adda fihi faridah fi ma siwahu kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwahu wa huwa syahrul sabri wa sabru saumul jannah. Panjang ini khutbahnya, cuma saya potong aja, kelamaan ibu-ibu kagak paham. Ustaz, paham kamu? Paham? Alhamdulillah paham. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia,
qad azallakum syahrun azimun, sungguh kalian akan dinaungi satu bulan yang agung, tamu yang sangat agung, lagi istimewa dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Ramadan ada satu malam, fihi lailatul khairun min alfi syahr. Namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lagi lama. Bu, kalau nyari malam Lailatul Qadar pokoknya nih tandailah malam ganjil di 10 terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu pasti kalau di semuanya ditelusuri ibu dapat malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau sama dengan 84 tahun lebih. Di sini ada yang umurnya udah 80? Bu? Belum? Bayangin, luar biasa, yang mana ibadah tersebut siangnya dia berpuasa, malamnya sholat tahajud, sholat malam selama 1000 tahun. Ini adalah bonus khusus untuk umatnya Rasulullah, karena umat terdahulu umurnya panjang-panjang, ibadahnya kuat-kuat, maka Rasulullah termenung. Ini asbabun nuzul surat Al-Qadar. Maka dikasih kabar gembira, wahai Rasulullah, tenang saja untukmu dan umatmu, aku berikan satu malam yang mana siapapun orangnya yang beribadah di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, lebih baik dari orang yang beribadah selama 1000 bulan, yang siangnya puasa, malamnya sholat malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bunda Ira masih bisa, Bunda Ira itu bisa seperti orang ibadah 84 tahun. Tuh, ya Allah, kita kan kadang-kala bu, jangankan sunahnya, wajibnya aja kadang kita bolong-bolong, ogah-ogahan, betul nggak? Paksa, ya Allah, kalau nggak dipaksa, ya Allah. Betul apa betul? Ya Allah, tiap hari kita banyak lalainya, lupanya dibandingkan ingatnya, betul apa betul? Nah, dikasih kabar gembira kata Rasulullah, yang mana bulan suci Ramadan Allah jadikan di dalamnya adalah puasa yang menjadi fardu kewajiban. Surat Al-Baqarah 183. Ada yang hafal ayatnya? Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Wajib siapapun orangnya yang beribadah di bulan Ramadan, man khasatimul khair, siapapun yang memberikan kebaikan, satu amalan sunnah, man adda fihi karena kaman ada fardhu fi masiwahu. Ya Allah, ngasih jeruk aja pahalanya fardu. Ini hal yang sepele. Pahala fardu khusus bulan Ramadan. Siapapun orangnya yang beribadah di bulan Ramadan mengerjakan satu fardu, maka Allah gajar, Allah balas sab'ina fardu fi masiwahu. 70 fardu Allah kasih pahalanya seperti di bulan-bulan yang lainnya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh. Yang mana siang harinya kita puasa, malamnya sholat tarawih atau sholat malam. Bu, saya mau tanya jujur terus terang, mau sholat tarawihnya yang 20 rakaat atau 23 sama witir atau yang 11 sama witir? Yakin?
Jujur aja nggak apa-apa jujur. Orang ini dua-duanya boleh kok, sah ya. Mau yang 23 atau yang 11? Bu, kalau duit mau yang 100.000 atau 50.000? Giliran duit 100.000 yang gede. Insya Allah di sini mah nggak ada. Insya Allah 23 semua, amin. Ya, amin. 23. Sholatnya nanti di rumah sambung ya. Boleh, silakan. Sunnah hukumnya. Ya. Artinya apa? Duduk itu karena ada uzur. Sholat nggak kuat berdiri karena saya pernah melihat ada nenek-nenek, ya Allah, sholatnya gemeteran kakinya, asam uratnya kambuh. Tadinya enggak, karena dadakan, wah itu imamnya Allah kelebihan dosis. Imamnya kecepatan, yang jamaah makmum ternyata ada nenek-nenek yang asam uratnya itu, aduh, kalau kamu dia nggak kuat berdiri, kalau kamu udah begini aja. Ini imam kapok lah sholat ini. Ya Allah, nggak apa-apa nek, duduk. Oh Bunda Ira kayaknya pengalaman. Nggak apa-apa Bunda Ira. Ya andaikan nanti saya ngimamin sholat capean, gemeteran, duduk. Nggak apa-apa. Karena ada uzur. Sekalipun nggak ada uzur, kalau sholat sunnah dibolehkan. Sehat nih orang yang sehat, cuma penyakit M doang. Malas gerak, mager. Tapi masih boleh karena sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau nggak ada uzur, harus ada uzur. Ini sholat sunnah. Kan tadi Bu Haji nanya hukum, nah itu saya perjelas lagi. Gak apa-apa, bagus Bu Haji. Sambil saya ngomong, kalau ada yang nanya nggak apa-apa, komentar aja, kita fleksibel. Baik, Bu. Kira-kira puasanya kapan? Ini nanti sidang isbat sore ini. Maunya kapan? Yang pasti insya Allah kita puasa Ramadannya tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan itu jadinya kapan? Besok atau lusa gitu kan ya. Nah, besok ada yang Muhammadiyah, lusa NU, di Al-Malak kalender itu tanggalnya tanggal 19. Itu ilmu hisab, ibu harus paham ini. Jadi dua-duanya benar. Tapi yang afdolnya, yang utamanya itu melalui sidang isbat karena menunggu hilal. Hilalnya apa? Belum gajian. Beda. Bukan itu maksudnya. Jelas bulannya. Kalau ibu-ibu kalau tanggal bulan, wah ini jelas nih baru nih. Awal bulan cair. Gajian bapaknya anak-anak. Harus dilihatil qamar dulu, melihat bulan jelas. Biasanya kalau hari ini mendung, kondisinya alamnya biasa itu nggak nampak, itu nggak jelas nih. Ya udah pakai ilmu hisab. Tuh ilmu hisab itu yang di almanak, yang di kalender yang dipakai itu. Tapi kita lihat nanti ya, pokoknya apapun keputusannya sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia atas dasar musyawarah bersama para ulama yang pakar-pakar di bidang ilmu falakiyah dan lain sebagainya, kita mah masyarakat awam ngikut aja. Nanti juga diumumin di Zuhud ya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita berikan umur panjang satu walafiat. Kan belum tentu bu. Ya Allah, kita nggak tahu umur kita sampai nggak besok atau lusa. Lah orang kemarin aja saya ketemu sama almarhum Bapak Martin, suaminya Bu Ita. Mana orang? Udah makanannya. Ketemu paginya biasa di rumah sakit umum Sulit Cilincing. Jadi duduk saya lagi ngantar istri berobat. Bang Martin ngapain? Ya berobat. Kan beliau biasa duduk kemarin, tutup duduk kan. Besoknya malamnya. Ya betul, malam jam berapa itu? Hah? Jam 10 lewat meninggal. Ya Allah, nggak ada yang tahu umur. Ya. Bisa jadi saya belakangan, ibu-ibu duluan, atau ibu-ibu duluan saya belakangan. Sama aja ya. Ibu-ibu punya duluan atau belakangan. Lah nanti yang doain, yang nyolatin siapa?
Udahlah, ngalah aja Pak Ustadz mah, banyak akalnya. Bu, siap diri untuk menghadapi Ramadan, siap menghadapi kematian. Ya kita mau bulan suci Ramadan, ajilu bitaubat qablal maut, bersegera melaksanakan tobat. Taubat sebelum ajal menjemput. Jangan ditunda-tunda. Kalau Israel sudah datang, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Salatullah bareng-bareng. Rabbil alamin. Ala yasin habibillah. Ibu Ita, ajalmu sudah tekan kontrak hari ini. Contoh misalkan, masa bodo amat itu rumah, walaupun ibu itu lagi makan kek, mau lagi ngobrol kek, mau lagi ke pasar kek. Ini masalah bukan nyumpain, bukan kematian, memang udah tercatat. Ini mah contoh, ya, yang negatif pikirnya. Ibu Ita, stop masamu sampai di sini. Nanti dulu tolong besok lusa atau minggu depan aja. Saya belum siap untuk mati. Saya mau rajin zikir ngaji. Saya mau tobat dulu. Alhamdulillah, untung ibu ibunya udah bisa rajin ngaji. Alhamdulillah. Tapi biasa Bu, jangankan saya, sekali berkiai besar, ketika ajal sakaratul maut datang, itu luar biasa. Saya pengalaman karena melihat kejadian guru saya. Guru saya memang punya penyakit darah tinggi, stroke. Sampai di rumah sakit saya ditelepon, padahal udah di rumah. Itu detik-detik mau lebaran Idul Fitri, bulan Ramadan. Saya dipanggil ke rumah sakit umum Serang, Banten. Karena saya udah dianggap seperti anaknya sendiri, anak angkat. Saya nyantri di sana, udah kerjaan rumah tangga udah saya kerjain lah, membantu beliau. Kalau beliau anak-anaknya di pondok, saya yang ngepel, nyuci piring, yang masak, udah. Jenal manggilin, sampai datang tingkat tinggi stroke-nya, nggak bisa ngomong. Saya datang, ya Allah, sudah terbujur kaku, Abah Yai. Yai, saya langsung nangis, saya peluk, ya Allah. Sampai sorbannya itu, saya cuma ngebisikin di telinga kanannya, Yai, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Guru saya nangis meneteskan air mata. Paham arti isi ayat tersebut. Allah akan memberikan pahalanya bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Netesin air mata, saya lapin air matanya. Artinya apa? Jangankan kiai, jangankan kita, kiai aja perlu diingetin. Ketika sakaratul maut, ingetin la ilaha illallah. Lah ini ibu Ita mau sakaratul maut, yang ingetin siapa? Anaknya, lakinya udah duluan. Bu Ita, siapa gak? Biarin, saya ingetin. Lagi makan bisa aja, alhamdulillah. Enggak nyumbain Bu Ita. Dia ngomong mulu, saya ngomongin lagi. Masya Allah. Bu, siap untuk menghadapi kematian? Siap untuk masuk bulan suci Ramadan? Siap ngapain? Pikiran mau siap jalan-jalan ke Bogor lagi. Gua kok nggak diajak-ajak gitu ya. Bu, kalau siap ayo sama-sama, karena bulan suci Ramadan wa huwa sahrus sabri, bulan kesabaran, wa sabru sabul jannah, dan sabar
pahalanya, ganjarannya adalah surga. Amin. Dan bulan Syahr Ramadan adalah bulan wahwa yuzadu fi rizqil mu'min, bulan yang mana Allah tambahkan rizkinya bagi orang-orang yang beriman. Amin. Coba kita lihat kalau bulan Ramadan banyak yang dagang, wah luar biasa betul. Gorengan habis, kolak habis, es timun suri habis, teh campur habis, banyak ngabuburit nyari bukaan, betul. Orang baru dagang habis langsung, alhamdulillah. Kita doain yang punya dagangan nanti laris cepat habis. Oh boleh kalau mau kencang, amin. Iya, nggak apa boleh ya, didoain. Kenapa bulan suci Ramadan? Tapi jangan lupa bersyukur. Artinya apa? Jangan tinggalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dagang mendagang, tapi ibadah jangan ditinggalkan. Setuju? Amin. Alhamdulillah. Kalau sudah kita diberikan rezeki, dijamin di bulan suci Ramadan pahalanya luar biasa. Bahkan orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan sedikit memberikan minuman fattara shaiman. Siapapun orang yang memberikan untuk orang-orang berbuka puasa, walaupun seteguk kopi atau satu gelas air putih atau seteguk susu atau satu bilah korma, satu biji korma, bukan bijinya, satu buah korma, bukan bijinya, kebangetan amat bijinya, maka pahalanya kana lahu magfiratan lizunubi. Allah hapuskan segala dosa dan kesalahannya. Wa itqa raqabati minan nar, Allah merdekakan, Allah bebaskan dari siksa api neraka. Dan bahkan pahalanya orang yang memberikan untuk orang-orang yang berbuka puasa sama pahala dengan orang yang berpuasa, tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nanti di Masjid Az-Zuhud sudah kami buka daftar untuk memberikan takjil, dan jangan kiranya terfokus kepada daftar catatan tersebut, berlomba-lomba fasadul khairat. Walaupun gak ada nama saya mau yang pahalanya luar biasa itu orang berikan berbuka puasa tanpa ada catatan nama, karena mungkin kalau ditulis semuanya nama satu RT sedangkan ada 7 RT, waduh satu lembar gak muat. Maka perwakilan dan yang tidak tercatat dan berkecil hati, monggo silakan terbuka. Karena nanti nih, karena saya pengurusnya juga diamanatkan perdana ini, perdana tahun ini Masjid Az-Zuhud kita akan terapkan di setiap terawih, tiap malam nggak ada ceramahnya, nggak ada kultumnya. Jadi terawihnya agak cepat tuh, saya kasih bocoran ya. Tapi ada metode pesantren itu ngaji pasaran. Ngaji pasaran dimulai jam 9:30. Kalau terawih jam 8:30 selesai, ya ada jeda waktu untuk istirahat pulang ke rumah. Yang meneruskan buka puasanya di rumah boleh, masih bisa. Jam 9 baru dibuka untuk umum kajian kitab oleh Ustadz Bagus Jilani. Itu khusus ngaji pasaran. Jam 10 selesai. Ustadz tadarusnya gimana? Tadarus gak apa-apa, tapi gak pakai mic. Mic-nya dipakai untuk ngaji pasaran. Kalau di pesantren semuanya begitu. Dan ngaji tadarus Qur'annya yang pakai mic-nya di sore. Nah, saya udah konfirmasi juga ya ke teman-teman pengurus biar bagi-bagi tugas. Alhamdulillah mau perdana kita terapkan di Masjid Az-Zuhud. Yang mau hadir monggo. Tapi kayaknya ibu-ibu senang nih bu. Jadi nggak ada kultumnya, nggak lama tuh terawihnya ya, selesai. Alhamdulillah. Karena kan rakaatnya 23. Ya kalau misalkan berkenan mau nggak ada kultumnya, bisa hadir jam 9 untuk sama-sama mengikuti kajiannya. Walaupun yang lain megang kitab, ibu-ibu ngalor ngaji sambil nyelonjor. Ada lagi jider, ngaji sambil nyender. Ayo pengalaman lah ya, nggak apa-apa. Baik, ini segala bocoran sedikit. Maka jangan berkecil hati, silakan berduyun-duyun, berlomba-lomba kebaikan. Ada yang mau ngasih air putih, aqua 1 dus, jeruk, apapun juga diterima. Kita doakan, insya Allah pahalanya itu kata Rasulullah luar biasa. Ada 3. Tadi yang pertama adalah
Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang kedua, dibebaskan dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Bukan berarti ibu-ibu, kalau begini gue mah nggak puasa, ngasih orang yang berbuka puasa aja. Salah pemahaman. Dan begitu ini saya perjelas, karena ibu-ibu di ujung enak dong kayak gitu. Iya, enak di ujung, enak di gua. Artinya adalah itu motivasi untuk orang-orang yang ibadah di dalam bulan puasanya kurang. Karena ibu-ibu kan masak itu ibadah, Bu. Masak untuk suami, untuk keluarga, untuk anak. Mungkin yang sibuk kerja masih bisa ngasih begini, dapat pahala. Ya Allah, sibuk dagang masih bisa untuk ngasih takjil, pahalanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, terakhir Bu, di akhir khutbah Rasulullah yang saya sampaikan tadi ada pesan ini untuk kita semuanya. Fastaksiru fihi bi arba'i khisalin, maka perbanyaklah di bulan suci Ramadan 4 perkara ini, perbanyak membaca 4 ini. Yang pertama, khaslataini turdauna bihima rabbukum, 2 perkara agar Tuhanmu memberikan keridhaan kepadamu. Kita nyari ridhonya Allah susah, ini gampang, dikasih bocoran oleh baginda Nabi. Wa khaslataini la gilan bikun anhuma, dan 2 perkara lagi kamu sangat membutuhkannya. 2 perkara yang pertama agar Allah meridhoi kita. Maka kata Rasulullah, yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah wa tastaghfiruna, dan yang kedua perbanyak membaca istighfar, minta ampun sama Allah, minta ampun kepada Allah. Yang 2 lagi kamu sangat membutuhkannya, wa tas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar, perbanyaklah mohon kepada Allah akan surganya dan mohon perlindungan dari siksa api nerakanya. Maka digabungin jadi amalan setelah ba'da sholat tarawih atau witir bersama imam sama makmum. Bacanya apa, Bu, wiridnya? Bu, masih ingat? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka jangan buru-buru pulang habis tarawih gulung sejadah cabut. Ini saya khawatir ada yang wajib setelah ba'da tarawih, yaitu niat. Tapi niatnya nggak wajib pada waktu tarawih malam hari. Khawatir kita pulang dari masjid sholat tarawih langsung lupa sampai di rumah. Lupa apa? Lupa niat. Kalau hukumnya wajib puasa Ramadan, niat menjatuhkannya pada malam hari, wajib hukumnya. Oh, gimana dong kalau lupa? Nah, makanya bareng-bareng sama imam. Ya kalau nggak berjamaah di rumah, mau tidur dibaca. Ayo bacanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin al-adai fadi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Ustaz, kok ada Ramadan? Ini bukan Ramadan. Kita kebanyakan lisan Ramadan itu ngahunya itu sebetulnya afdal utamanya Ramadhani. Tapi kalau menurut ini nggak usah dipermasalahkan karena ini niat wajibnya ning jero ati, jangan sampai lupa artinya. Artinya, Bu, niat saya berpuasa esok hari di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, besok puasa ya, Bu, ya. Kan udah niat. Malam itu niatnya karena puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh walaupun udah pagi. Bisa siang juga boleh kalau puasa sunnah asalkan belum makan. Itu puasa sunnah bedanya. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan harus malam hari. Ibu-ibu harus paham dan tahu. Tuh, bareng-bareng dah sama imam yang sholat berjamaah tarawih sama imam di masjid.
Kita bareng-bareng setelah wirid langsung bareng-bareng niat. Baik, itu sebagai penutup, mudah-mudahan kita kasihkan umur panjang, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Dan kita kirimkan doa juga untuk almarhumah, mudah-mudahan baik yang ada di Jakarta, di kampung dan lain sebagainya, makbarahnya kita belum mengunjunginya karena jarak tempuh yang jauh, yang sudah singgah atau berkunjung di makamnya juga, semuanya mudah-mudahan almarhum dilapangkan alam kuburnya, Allah mudahkan perjalanan akhiratnya, Allah ampun segala dosa dan kesalahan semasa hidup di dunianya, Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal solehnya, Allah jadikan alam kubur menjadi rodah min riyadil jannah. Dan untuk kita semuanya mudah-mudahan umur kita disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk taat. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya berkumpul nanti kelak di surganya Allah dengan selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na bi indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil rahmatan ala ahli al-qubur bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat irhamna wal jadda ifrahum hasanah wa kafir anhum sayyi'at. Allahumma taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna ma kafarna ma salfarna ma sabbahna wa sallaina ala nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan balighatan nazilatan wa rahmatan syamilatan la habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la arwahi jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin fi masyarikil ardi wa magharimiha fi barriha wa yaminiha ila shimaliha wa la khususan la arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhina wa ukhtina wa amina wa amatina wa khalaqalat masyayikhina wa lam hakun alaina wa ila kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati husnul arwahi zalikal mazlum mansukil fi hadzal majlis. Semua nama almarhumah keluarga kita masing-masing yang telah menurut kita yang disebutkan di majlis ini, semuanya ya Allah ampun dosa kesalahan mereka ya Allah, lapangkan alam kuburnya Allah, mudahkan perjalanan akhiratnya Allah, jadikan alam kubur Allah berjadil jannah. Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'afil. Allah maghfirlah warhamha wa'afil. Allah maghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afil. Allah majal qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la tajal qabrahu la fatufaniran ila yaumil qiyamah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa bika min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنتال وهاب. Ya Allah ya Tuhan kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan perlumuran dosa dan salah di majlis ini ya Allah, di majlis arisan RT 003 ini ya Allah. Kami banyak salah dan dosa terhadap orang tua kami, baik yang masih ada maupun telah tiada. Ampun dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Allah, yang telah tiada lapangkan alam kuburnya ya Allah. Ampun segala dosa dan kesalahan kami terhadap saudara kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami belum bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga kami ya Allah. Hari ini di majlis yang mulia ini ya Allah, perkenankan kami ya Allah
bermohon kepadamu ya Allah, kuatkan iman Islam kami untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga kami ya Allah ya Tuhan kami. Berilah keberkahan, kemudahan untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami, jadikan anak yang soleh dan soleha ya Allah. Kami sebagai orang tua tidak mengharapkan apa-apa melainkan anak kami yang soleh dan soleh yang selalu mendoakan kami, yang ada dan selalu ada ketika kami sebagai orang tua menghadapi kematian. Ada yang membisikkan di telinga kami ya Allah, dengan lantunan ayat-ayat suci ya Allah, dengan zikir-zikir kalimat thayyibah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyati wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم.